Seiring munculnya laporan berulang terkait pernyataan Hamas yang saling bertentangan mengenai peluang kemajuan dalam negosiasi, mediator Mesir menegaskan bahwa tidak ada opsi kesepakatan sebagian di meja perundingan. Untuk pertama kalinya, terlihat adanya kesiapan dari pihak Mesir untuk menyinggung salah satu tuntutan utama Israel, pelucutan senjata Hamas. Gagasan yang muncul adalah pembekuan jumlah senjata yang dimiliki kelompok tersebut. Mesir juga menyampaikan bahwa persoalan persenjataan Hamas harus mulai ditangani secara serius. Selain itu, ada usulan menghadirkan pasukan polisi Palestina di Gaza, pasukan yang akan dilatih di sejumlah negara Arab dengan pengawasan Amerika Serikat. Berbicara tentang Amerika, Kepala Staf IDF, Letjen Herzi Halevi, pada Selasa lalu mengadakan pembicaraan dengan Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Chaim, serta Panglima Baru Cencom, Laksamana Brad Cooper. Diskusi tersebut berfokus pada koordinasi operasi di jalur Gaza, gambaran strategis di berbagai bidang, serta pentingnya kerjasama militer antara Israel dan Amerika Serikat. Halevi juga menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan Panglima baru itu. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok teroris memanfaatkan teknologi baru untuk memperluas jangkauan perekrutan, pengaruh, dan pendanaan. Kecerdasan buatan memang tidak sepenuhnya mengubah metode klasik mereka, tetapi menjadikannya jauh lebih efisien dan masif. AI kini menjadi senjata yang mampu memperluas ancaman di level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Organisasi seperti Al-Qaeda, ISIS, dan tentu saja Hamas semakin mengandalkan teknologi generatif untuk menyebarkan konten manipulatif, menciptakan narasi palsu, dan membingungkan batas antara fakta dan propaganda. Hamas, khususnya sejak serangan 7 Oktober, telah meluncurkan kampanye media yang syarat manipulasi, menggunakan rekaman, gambar buatan, hingga jaringan bot otomatis untuk menciptakan gaung global. Salah satu puncaknya adalah narasi krisis kelaparan Gaza yang mulai digulirkan sejak November 2024. Tujuan kampanye ini membangun persepsi publik internasional bahwa Israel secara sengaja menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza. Untuk mendukung klaim ini, Hamas membanjiri media sosial dengan foto dan video yang menyayat hati, anak-anak kelaparan, orang tua meminta air, bayi menangis di atas karung tepung, dengan tagar seperti Gaza Genocide dan Let Gaza Live. Konten tersebut viral di X, Instagram, hingga TikTok. Namun, banyak di antaranya terbukti berasal dari konflik lain, seperti Somalia, Sudan, atau Suriah, bahkan ada yang direkayasa menggunakan AI. Salah satu contoh mencolok adalah foto Usama El Rakab, bocah Palestina berusia 5 tahun yang menderita penyakit genetik langka. Ia sebenarnya dievakuasi ke Italia oleh Israel pada Juni 2025 untuk mendapat perawatan medis. Namun beberapa bulan kemudian, fotonya kembali beredar luas sebagai simbol anak Gaza yang kelaparan. Fakta ini diabaikan, sementara narasi palsu telanjur mendominasi tajuk berita di berbagai surat kabar dunia, termasuk di Italia. Koordinator Pemerintahan Israel untuk Wilayah Palestina, Chogat, menegaskan bahwa itu adalah eksploitasi kejam terhadap belas kasih manusia demi propaganda Hamas. Meski klarifikasi akhirnya muncul di sejumlah media, dampak propaganda sudah terlanjur terjadi. Israel berulang kali menegaskan tidak pernah menerapkan kebijakan yang menyebabkan kelaparan massal. Faktanya, Hamas sendiri yang kerap menahan distribusi bantuan untuk menjadikannya alat kontrol dan pemerasan terhadap warganya. Namun tekanan internasional justru diarahkan kepada Israel, sementara narasi Hamas semakin diperkuat oleh media, aktivis, bahkan sebagian jurnalis tanpa verifikasi memadai. Dengan kata lain, setiap gambar penderitaan dijadikan senjata kognitif. Kasus ledakan rumah sakit di Gaza, yang sebenarnya akibat roket milisi Palestina sendiri, membuktikan bagaimana Hamas hanya butuh beberapa jam menguasai perhatian global untuk menciptakan kerusakan diplomatik yang masif. Hamas juga mengoperasikan jaringan akun palsu, bot, dan kampanye terkoordinasi yang membanjiri ruang digital dengan pesan propaganda. Konten emosional otomatis dipromosikan oleh algoritma platform seperti X dan TikTok, sehingga efek manipulasi semakin kuat. Lebih jauh lagi, AI dipakai untuk menyesuaikan pesan propaganda bagi audiens berbeda, mulai dari Yahudi diaspora, Muslim di negara-negara Arab, hingga kaum liberal di Barat. Versi narasi diubah-ubah agar terasa otentik bagi tiap kelompok, membuatnya semakin sulit dipisahkan dari kenyataan. Selain perang informasi,
Hamas juga memanfaatkan teknologi untuk merekrut anggota dan menghimpun dana. Sejak 2019, mereka aktif menggunakan mata uang kripto, mempublikasikan alamat Bitcoin di Telegram, dan memberi panduan agar donatur bisa menyumbang tanpa terdeteksi. Pasca 7 Oktober, kampanye seperti Gaza Now dan Al-Aqsa Float berhasil mengumpulkan ratusan ribu dolar. Untuk memaksimalkan hasil, AI dipakai untuk menganalisis calon donatur dan menyesuaikan bahasa serta platform yang dipakai. Kini, alih-alih membagikan dompet kripto secara terbuka, mereka mengirim tautan donasi secara rahasia untuk menghindari deteksi. Gambar-gambar viral yang memicu simpati kerap dibarengi dengan ajakan menyumbang lewat Ethereum atau Bitcoin, yang pada akhirnya menopang aktivitas teror. Inilah medan perang baru, perang kesadaran. Hamas memahami bahwa setiap klik, komentar, atau bagikan adalah peluru dalam perang kognitif. Perang kognitif yang digencarkan Hamas ini memiliki dampak berlapis. Di satu sisi, ia berhasil menimbulkan tekanan politik internasional terhadap Israel, baik di PBB, Uni Eropa, maupun pemerintahan negara-negara Barat. Di sisi lain, ia juga menciptakan polarisasi sosial yang tajam di dalam negeri berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis, di mana gelombang demonstrasi pro-Palestina sering berubah menjadi ancaman langsung terhadap komunitas Yahudi setempat. Dengan demikian, Hamas tidak hanya menargetkan Israel di medan perang, tetapi juga menyeret diaspora Yahudi ke dalam ancaman nyata di negara tempat mereka tinggal. Sementara itu, Israel berupaya melawan narasi ini dengan fakta lapangan, data pengiriman truk bantuan, pembangunan koridor kemanusiaan, dan dokumentasi penyelundupan bantuan oleh Hamas. Namun dalam ekosistem digital yang dikendalikan oleh emosi, narasi faktual kerap kalah cepat dibanding gambar atau video yang menyentuh hati. Inilah inti masalah. Hamas sadar bahwa kebenaran faktual membutuhkan waktu untuk diverifikasi, sementara kebohongan yang disebar secara masif langsung membentuk opini publik. Konteks inilah yang menjadikan keterlibatan Mesir, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa begitu penting. Mesir, meski memiliki hubungan diplomatik yang rumit dengan Hamas, tahu bahwa stabilitas kawasan bergantung pada pembatasan kekuatan kelompok itu. Karena itu, tekanan yang mereka berikan belakangan ini, termasuk ancaman pengurangan dukungan logistik, menunjukkan bahwa Kairo mulai menyadari Hamas bukan sekadar masalah Israel, tetapi ancaman regional. Amerika Serikat juga berada di persimpangan. Di satu sisi, Washington ingin menjaga hubungan dengan dunia Arab, terutama Mesir, Arab Saudi, dan Qatar. Di sisi lain, mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Hamas terus memanfaatkan celah teknologi untuk menguatkan operasi militernya. Itu sebabnya, pembicaraan antara Kepala Staf IDF dan pimpinan militer AS tidak hanya membahas operasi di Gaza, tetapi juga kerjasama intelijen di dunia maya, sebuah front baru di mana AI, bot, dan propaganda digital menjadi senjata yang tak kalah mematikan dari roket atau senapan. Di garis depan, IDF memahami bahwa kemenangan militer saja tidak cukup. Bahkan jika seluruh infrastruktur Hamas di Gaza berhasil dilumpuhkan, jika perang informasi dan persepsi internasional kalah, Israel akan tetap menghadapi tekanan politik dan diplomatik yang berkelanjutan. Karena itu, operasi militer kali ini tidak hanya dirancang untuk merebut wilayah, tetapi juga untuk menunjukkan legitimasi moral Israel di mata dunia, sebuah misi yang jauh lebih sulit ketika lawan menguasai narasi penderitaan sipil. Di tengah situasi ini, Hamas sendiri tampaknya semakin terdesak. Informasi intelijen menunjukkan bahwa mereka menimbun sumber daya di wilayah-wilayah terakhir yang mereka kuasai, menggali terowongan baru, dan menyiapkan jebakan agar operasi IDF berlangsung dengan biaya besar. Namun di sisi politik, tanda-tanda retakan mulai terlihat. Tekanan dari Mesir, Eropa, bahkan sebagian negara Teluk, mulai mendorong Hamas ke meja perundingan. Meski mereka masih mencoba tampil garang di media, strategi bertahan ini semakin sulit dijalankan ketika para pemimpin mereka diburu di luar negeri, dan sumber daya finansial terpantau ketat oleh intelijen Barat. Dalam jangka panjang, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa yang akan memerintah Gaza setelah Hamas melemah? Opsi menghadirkan otoritas Palestina mendapat dukungan dari sebagian negara Barat, tetapi menghadapi resistensi dari warga Gaza yang tidak lagi percaya pada otoritas di Ramallah. Opsi menghadirkan pasukan multinasional Arab dengan pelatihan Amerika masih sekadar wacana, tetapi mulai dibicarakan serius di lingkaran diplomatik. Dan opsi terakhir,
Israel menguasai Gaza sepenuhnya bukanlah skenario yang diinginkan Tel Aviv, karena beban politik, ekonomi, dan moralnya terlalu besar. Namun, jika ada satu hal yang jelas, itu adalah bahwa Hamas semakin sulit mempertahankan status quo. Kombinasi tekanan militer, isolasi politik, dan pembongkaran propaganda digital perlahan menggerus daya cengkeram mereka.